Halo pemirsa, saat ini saya sedang membaca berita tentang Argentina. Argentina saat ini mengalami demo besar-besaran, bahkan terbesar mungkin sepanjang sejarahnya Argentina. Padahal kita ketahui bahwa presiden tersebut, presiden Argentina baru saja terpilih di negara tersebut. Artinya apa? Dia bisa mengambil suara masyarakat, namun saat ini dia didemo oleh masyarakat. Karena apa? Karena rancangan undang-undang yang baru dia cetuskan tersebut di negara tersebut memberikan dampak inflasi yang artinya inflasinya semakin meningkat, bukan terkendali, bukan mengalami penurunan, melainkan meningkat. Hal ini mencekik masyarakat Argentina. Kita lihat bahwa saat ini posisi dari satu peso Argentina itu 19 perak, 19 rupiah. Jadi murah saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang punya uang mau ingin berinvestasi di sana, silakan saja. Hanya saja tingkat inflasi di sana sebesar 211% ya. Kita bisa melihat ya dari data ini bahwa tingkat inflasi di sana 211%. Hati-hati juga kalau kita mau investasi di sana. Jadi bagaimana dengan kebijakan presiden yang baru saja dia buat ini, presiden baru ini di Argentina. Jadi kita tahu bahwa kalau kita baca ya di Argentina ya, bahwa saat ini bahwa keputusan dari nilai presidennya Argentina saat ini terhadap rancangan undang-undang itu, beliau mengusulkan ratusan inovasi yang sangat kontroversial, termasuk gelombang privatisasi ya. Privatisasi berarti terkait dengan privasi ya pastinya. Terus pemotongan belanja besar-besaran ya, perluasan kekuasaan presiden secara besar-besaran, serta pengurangan hak pekerja dan hak untuk melakukan protes. Jadi mungkin beliau ini menyenggol tentang hak-hak pekerja di sana, sehingga malah mengurangi, padahal inflasi lagi tingginya, biaya lagi tingginya, dia mengurangi hak pekerja. Secara logika misalnya ini harga saat ini sedang naiknya, mungkin kita mau belanja juga 1.000 mungkin beberapa dapatnya, tapi gaji kita malah diturunkan atau diturunkan. Mungkin seperti itulah analoginya bagi saya ya, untuk pemirsa dimanapun berada. Apa yang perlu kita gambarkan tentang apa yang perlu kita dapat pelajaran dari Argentina tersebut? Begini saudara-saudara, bahwa saat ini kita akan melakukan dalam waktu dekat pemilihan presiden Republik Indonesia. Jadi janganlah asal memilih presiden, pastikan tentang kebijakannya, pastikan tentang rencananya ke depan. Jangan sampai presiden baru yang kita pilih tersebut malah menaikkan nilai inflasi Indonesia dan membuat perekonomian kita semakin memburuk. Jadi pastikan Anda memilih sesuai dengan sehat ya. Jangan asal pilih. Apalagi kalau ada diri kita bahwa siapapun presidennya akan ngaruh, tetap toh saya kerja. Mungkin kita lebih bisa dari presiden saat ini di Argentina yang baru saja terpilih, dia bisa mengambil suara masyarakatnya dengan janjinya untuk melakukan inovasi dalam mengendalikan inflasi, namun kenyataannya tidak. Jadi rancangan undang-undang malah mencekik masyarakatnya sendiri. Jadi saya berharap untuk nanti teman-teman bisa melihat dari kebijakan-kebijakan ataupun rencana-rencana program kerja presiden kita, yang calon presiden kita nanti, kita harus lihat dengan baik ya. Kita harus memperhatikan supaya beliau nanti dengan kebijakan-kebijakannya nanti, ataupun dengan reformasi ataupun apapun itu tentang ide-idenya beliau nanti yang akan beliau tuangkan di negara kita, itu bisa mengendalikan inflasi kita, bisa memberikan penguatan terhadap rupiah kita tentunya, dan juga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan ya di Republik Indonesia, dengan mungkin menarik investor dan juga memberikan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan investasi di Indonesia kita ini. Tetap semangat, kita harus tetap apa? Semangat. Itu aja bagi kita, siapapun presidennya nanti, kita harus lihat program kerjanya.